penata laksanaan dari sinusitis. Pengobatan setelah post-operasi kronik pansinusitis terdiri dari 1. Setelah operasi dilakukan, maka hal yang disarankan adalah segera menutup hidung dengan balutan hidung. Balutan dibiarkan dalam hidung dengan jangka waktu 24 jam dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pendarahan. 2. Disarankan agar bernafas dengan mulut dan balutan tidak dikeluarkan oleh pasien. 3. Saat pasien sudah mulai merasakan nyaman atau lebih rileks, maka langkah yang dilakukan adalah memberikan pencuci mulut atau bisa juga dengan obat mulut. 4. Hari berikutnya setelah operasi, balutan akan diangkat. Pasien disarankan seperti berikut. 1. Tidak meminum air panas dalam 1 jam. Bernafas dilanjutkan melalui mulut. Hindari meniup dengan hidung. Jika pasien bersin atau batuk, mulut dibuka, jangan menyangka-nyangka. Selanjutnya masukkan ke hidung dengan cairan yang disarankan. Ada macam-macam daerah yang dapat dikeluarkan ke lubang ataupun tenggorokan. Namun hal ini termasuk wajar. Apakah ada yang mau ditambahkan? Ya. Baik, ada yang mau ditambahkan? Soalnya kan ini ada yang belum lengkap dari sini. Apa mau ada yang menambahkan atau menanyakan? Di sini saya ingin menjelaskan tentang pathway dari sinusitis, yaitu sinusitis itu terjadi akibat adanya virus, bakteri atau jamur yang menyebabkan inflamasi pada sinus. Proses inflamasi ini dapat menimbulkan sinusitis yang ditandai dengan peningkatan produksi sekret. Sekret yang berlebihan ini bisa menyebabkan akan terakumulasi di rongga sinus sehingga menyebabkan hidung tersumbat dan mengakibatkan bersihan jalan nafas menjadi tidak efektif. Akumulasi sekret tersebut juga menjadi media yang ideal bagi bakteri untuk berkembang sehingga diagnosanya itu bisa menjadikan infeksi di area sinusnya. Selanjutnya selain itu, proses inflamasi pada sinus merangsang secara sensoris sehingga menimbulkan rasa nyeri yang dirasakan pasien. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri akut. Lalu reaksi antara antigen dan antibodi juga mengakibatkan proses inflamasi menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh yang berujung pada kenaikan suhu tubuh. Diagnosanya yaitu akan menimbulkan hipertermi. Lalu produksi sekret yang berlebih tadi bisa menyebabkan akumulasi sekret. Nah, itu akan menyebabkan hidung tersumbat. Nah, itu bisa menyebabkan bersihan jalan nafas tidak efektif. Diagnosanya itu ada 4. Berarti yang pertama, diagnosa yang pertama ada bersihan jalan nafas berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas tadi. Yang kedua ada nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi sinus. Dengan kode D0117. Yang ketiga ada resiko infeksi berhubungan dengan obstruksi sinus dengan kode D0142. Yang terakhir ada hipertermi berhubungan dengan peningkatan metabolisme dan kode D0130. Baik, tadi kan diagnosanya sudah disebutkan sama Elvira. Baik, sekarang lanjut ke pengkajian. Teman-teman nanti bisa mencari, bisa membacakan skenario yang sudah ditentukan dan nanti bisa mengkaji yang sesuai skenario. Dibacakan skenario-nya ya. Jadi di skenario yang kita dapat itu ada Nyonya Tupini 39 tahun datang ke Poli THT dengan keluhan kurang lebih 2 bulan, sering flu, keluar ingus, kental dan banyak, warnanya kekuningan, mirip nanah dan sedikit bau. Jadi di hidungnya bau. Terus terkadang terasa pening dan seperti ada lendir mengalir di tenggorokan. Jadi tenggorokan Nyonya Tupini ini merasa tenggorokannya mengalir gitu. Terus tidak ada riwayat trauma pada hidung, rencana akan dilakukan bedah sinus endoskopi. Jadi untuk skenario kasusnya itu. Selanjutnya adalah pengkajian. Yang pertama, identitas pasien, nama Nyonya Tumini, usia 39 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosa medis sinusitis. 2. Riwayat kesehatan. Keluhan utama, pasien mengatakan 2 bulan ini keluar ingus kental banyak, kekuningan seperti nanah atau bau. Riwayat kesehatan sekarang, pasien mengeluh kurang lebih 2 bulan ini sering flu. Riwayat kesehatan dari tidak ada, riwayat kesehatan keluarga tidak ada. Ketiga, perubahan pola fungsional breakdown, pola persepsi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, keluhan flu berulang dan sampai parulan 2 bulan, pola nutrisi metabolik tidak disebutkan dalam kasus, pola eliminasi tidak disebutkan dalam kasus, pola aktivitas latihan, pening kadang mengganggu aktivitas, pola istirahat, hidung kadang terganggu saat hidung mengandung sekret, pola kognitif, mengeluh pening dan merasa tidak nyaman, pola persepsi diri tidak disebutkan di dalam kasus, pola peran tidak disebutkan dalam kasus, seksualitas tidak dijelaskan di dalam kasus, pola penampilan tidak dijelaskan di dalam kasus, pola nilai tidak dijelaskan ke dalam kasus. Selanjutnya pemeriksaan fisik, keadaan umum tampak tidak nyaman akibat hidung mengandung sekret, tanda vital,
3. Kepala dan leher, hidung, sekret kental banyak, kekuningan bau, tenggorokan kosmetik. 4. Sistem pernafasan tidak sesak. 5. Sistem kardiovaskuler. 6. Sistem pencernaan. 7. Sistem muskuloskeletal. 8. Sistem intergumen. Baik, pengkajian dari kasus skenario Nyonya Tumini. Selanjutnya analisa data, apakah ada yang mau disampaikan? Menambahkan untuk analisa data untuk jenis DO-nya pasien mengatakan sudah 2 bulan ini sering flu dan keluar ingus kental dan banyak berwarna kekuningan mirip nanah. DO-nya pasien mengatakan terkadang merasa lendir mengalir di tenggorokan. DO sekret hidung tampak kental dan banyak berwarna kuning dan berbau. Terdapat tanda post nasal drip lendir mengalir ke tenggorokan. Untuk problemnya, permasalahan bersihan jalan nafas efektif, etiologi, hipersekresi jalan nafas, DS, diagnosa data subjektif, pasien mengatakan keras kening. Untuk depannya takut. Untuk etiologinya itu agen pencideraan fisiologis proses inflamasi sinusит. Baik, ini kan analisa data sudah bisa, ada yang selanjutnya diagnosa, ada yang mau menambahkan? Baik, dari analisa di atas, saya menyebutkan diagnosa tersebut. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sekret dan obstruksi jalan nafas, ditandai dengan ingus kental berwarna kekuningan, sering flu, cenderung mengalir ke tenggorokan. Terus yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi sinus, ditandai dengan keluhan pening. Baik, itu saja. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Kita bisa memberikan pertanyaan ya, dan semua anggota juga dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, tadi kan di patofisiologi dijelaskan, jadi polip atau pembentukan polip dan kista ini pada keadaan ini mungkin diperlukan tindakan operasi. Jadi jadi pertanyaan saya, jika pasien itu sudah melakukan operasi sinus dan sudah diangkat sinusnya, apakah akan ada sinus itu kembali? Jadi kayak sinusnya itu bisa kembali atau tidak gitu? Paham nggak? Oke, cukup, terima kasih. Yaitu jika pasien dengan sinus sudah melakukan operasi sinus, dan apakah ada kemungkinan terjadi penumbuhan sinus kembali seperti itu? Baik, semua anggota bisa menjawab. Saya tahu jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, itu kan sinusitis. Nah, terus apa perbedaan sinusitis dan flu pada biasanya? Ada lagi? Nah, baik, saya ulangi pertanyaan dari Mas Adi, yaitu pertanyaannya, apakah perbedaan sinusitis dan flu pada biasanya? Saya ingin bertanya, yaitu apa fokus utama pengajian keperawatan pada pasien sinusitis pada kasus tersebut? Apa bisa dipahami? Untuk pertanyaannya tadi, apa fokus utama pengkajian perawatan pada kasus tersebut? Kasusnya tadi sudah dijelaskan, yaitu kasus tentang Nyonya Tumini, 39 tahun, datang ke Polri-HT dengan keluhan kurang lebih 2 bulan ini sering flu, keluar ingus kental dan banyak, berwarna kekuningan mirip nanah dan bau, terkadang terasa pening dan seperti ada lendir mengalir di tenggorokan, tidak ada lewat terbawa pada hidung. Dan nanti bisa dijawab apakah fokus utama pengkajian perawatan pada kasus yang saya bacakan tadi. Mungkin seperti itu. Saya dari gelis, yaitu jika pasien dengan sinus sudah melakukan sinus apakah kemungkinan terjadi penumbuhan kembali? Ya, bisa tumbuh kembali, tetapi bila ada alergi kronis atau pasien memiliki riwayat asma atau pasien memiliki sinusitis kolis berat, bisa terjadi peradangan sinus, bukan tumbuh, tapi bisa kambuh jika pemicunya masih ada. Pasien masih mungkin terpapar flu, rokok, infeksi berulang, dan flu sering. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jihan. Pengobatan apa yang bisa dilakukan di pasien sinusitis? Yang pertama, istirahat yang cukup dan udara di sekitarnya harus bersih dengan kelembapan yang ideal 45-55%. 2. Antibiotika yang adekuat paling sedikit selama 2 minggu. 3. Analgetika untuk mengatasi rasa nyeri. 4. Dekongrestan yang berfungsi untuk memperbaiki saluran yang tidak boleh diberikan lebih dari 5 hari karena dapat menyebabkan rebound kolesterol dan ritis radikametosa. 5. Antisitamin jika ada faktor alergi. 6. Kortikosteroid dalam jangka pendek
jika ada riwayat alergi yang cukup parah. Baik, jawabannya seperti itu. Apakah Mas Jihan bisa dipahami? Baik, ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Apakah ada yang menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adri. Apa fokus utama pengajian keperawatan pada pasien sinusitis? Fokus utama pengajian keperawatan pada pasien sinusitis itu mengidentifikasi gangguan pernapasan, tanda inflamasi, serta dampak sinusitis terdapat kenyamanan dan fungsi sehari-hari pasien. Secara lebih rinci, pengajian diarahkan pada status jalan napas dan sistem pernapasan dengan menilai adanya hidung tersumbat, sekret hidung, post nasal drip, serta pola dan frekuensi napas. Selain itu, Pra juga memfokuskan pengajian pada nyeri ketidaknyamanan, pertama nyeri di wajah, nyeri di kepala, atau rasa tekanan pada sinus yang sering memperberat aktivitas pasien. Tanda dan gejala infeksi seperti demam, mukosa hidung, hiperremis, serta bau tidak sedap dari sekret juga menjadi perhatian penting yang dapat mendeteksi resiko komplikasi. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Siva. Nah, itu mengapa diagnosa bersin jalan napas sering menjadi masalah utama pada pasien sinusitis. Nah, karena pada sinusitis terjadi penumpukan lendir kental, pembengkakan mukosa hidung, penyempitan saluran napas. Hal ini menyebabkan aliran udara terhambat, hidung tersumbat dan kesulitan bernapas, sehingga bersin jalan napas menjadi masalah utama masalah utama keperawatan. Paham, Mbak? Bisa Baik, dipahami. saya tutup ya di sini. Kalau ada salah kata dari kita mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.